tolong konfirmasi ke saya tadi sudah. Berarti ada 3 ya? Iya. Ya, ayat sama Misi. Oke. Bisa dimulai pembelajaran hari ini? Bisa. Untuk membangkitkan semangat lagi biar nggak lemah letih lesu loyo lapar ngantuk dan lain-lain ya, sambil menunggu yang lainnya. Kita tepuk semangat dulu tadi gimana? Tepuk cinta. Tepuk lope. Gimana tadi? Ya, belajar dulu. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Lope sedang, lope besar. Yang serius ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Lope kecil, lope besar, lope besar, lope Sekali lagi, coba sekali lagi. Tepuk cinta. lope kecil, lope sedang, lope besar, lope Kali ini saya akan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang daya lenting, resiliensi atau daya lenting. Apa itu yang udah pernah dengar? daya lenting. Resiliensi atau daya lenting. Resiliensi atau daya lenting. Ada yang udah pernah dengar? Kenapa belum? Oke. Daya lenting atau resiliensi itu adalah kemampuan untuk kita bangkit kembali dari permasalahan atau masalah atau kejadian yang kita alami. Misalnya, apa contohnya? Contohnya apa? Bangkit dari masalah yang pernah kita alami. Sulit. Apa coba misalnya kita dapat punya permasalahan, suatu permasalahan jatuh, ya jatuh. Terus misalnya ada permasalahan di rumah, ada permasalahan dengan teman, ya. Itu adalah kemampuan kita untuk bangkit kembali. Ya. Kemampuan kita ya harus punya keterampilan, kemampuan untuk
membedakan dengan apapun yang membuat kamu merasakan pengalaman tidak menyenangkan. Ya, waktunya 5 menit. Pengalaman yang tidak membuat kamu trauma dan kamu bisa banget melewati itu. Kembalikan ya. Yuk, ada mau penulisannya? Kenapa nih? Ini buat apa nih? Buat mainan boleh? Ya, pengalamannya 5 menit. Jeffrey mana Jeffrey? Jeffrey mana Jeffrey? Kemana Jeffrey? Tidak bisa Ayo kan juga. Coba pengalaman apa yang tidak menyenangkan yang pernah kamu alami? Apa coba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi dipakai? Ya. Apa coba? Ayo gerak, apa gerak? Ya, waktunya 5 menit. Tidak merasa Jatuh cinta. Ya. Devi sudah Devi? Ya, sudah. Hari udah? Ayo ditulis. Sudah ya? Oke, coba sekarang dibaliknya. Dibaliknya. Ya, dibaliknya nggak apa-apa. Dari pengalaman itu, apa yang nilai apa yang kamu dapatkan? Dampak dari pengalaman itu apa? Dampaknya, kamu misalnya merasa tidak melewati itu merasa lebih baik. Terus apa lagi? Merasa lebih rajin, apa lagi? Plong. Tegar? Apa pengalaman yang tidak baikmu? Kamu tidak punya pengalaman? Punya. Apa coba? Saya pernah jadi motor. Coba berdiri dong. Keras saya mau coba. Berdiri. Ya. Apa?
Apa? Gimana? Dari pengalaman itu, pengalaman kamu jatuh dari motor, terus kemudian yang membuat kamu bangkit kembali itu apa? Hah? Dibeli motor lagi? Diganti motornya? Seperti itu? Itu jadi semangat lagi? Ya, oke. Nah, kembali. Terima kasih Mas Tegar. Coba, ayo Kak Maisa. Berdiri dulu. Ya Pak, berdiri dulu. Ya udah nggak apa-apa. Udah berdiri dulu. Oke. Pengalaman yang tidak menyenangkan apa? Gagal mendapatkan 5 besar. Kemudian yang kamu lakukan apa? Dampaknya buat diri kamu apa? Tambah rajin. Tujuannya untuk apa? Tambah rajin itu memperbaiki nilai. Kemudian dan mendapatkan nilai 5 besar di kelas. Ya, kemudian apa lagi? Udah. Siapa lagi yang mau? Kalisa, Kalisa? Mana Kalisa? Kalisa? Coba Sa, berdiri Sa. Ya. Terus yang lain berjalan dulu coba. Pernah dikucilkan oleh teman, kemudian dampaknya buat diri kamu apa? Jadi merasa terus cara kamu untuk membangkit kembali untuk menumbuhkan kepercayaan diri kamu apa? Lebih banyak pede sama apa yang terus dikatakan Kemudian apa lagi? Cuma itu aja? Oke, terima kasih Mbak Kalisa. Ada lagi yang mau berpendapat? Aurel? Hah? Tidak apa-apa, coba berpendapat. Apa? Mendapatkan nilai jelek, kemudian apa? Cara jawabnya buat diri kamu apa? Merasa? Kemudian cara untuk bangkitnya? Bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke? Oke, sekarang di baliknya kamu tuliskan coba, tuh, gampang pengalaman terhadap diri saya saat itu dan setelahnya. Dampak pengalaman yang kamu alami. Dampak dari yang kamu tulis apa? Di belakangnya. Terus kekuatan dalam diri yang membantu bertahan atau bangkit. Yang bangkit dari permasalahan itu. Iya, tulis saja ditulis. Ya. Kemudian yang ketiga tindakannya apa untuk bangkit itu? Misalnya kayak Kalisa tadi. Kalisa. Minta dituliskan. Aman. Oke? Oke, banyak motivasi ya. Menumbuhkan motivasi. Kemudian apa lagi? Oke, kalau sudah kalian tempelkan di sini. Tempelkan.
Ya, ditempelkan. Yang tempel aja biar ya, itu bukan. Tempelkan sini. Sama tidur, Ceng. Tidur, Ceng. Iya, Pak. Kalau sudah, nah, sini. Boleh, Bu. Bentar, maksudnya efek. Nih, tempelkan sini. Yang penting semuanya. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Daya lenting atau resiliensi itu adalah kemampuan kita, ya, kemampuan untuk bangkit kembali dari permasalahan atau keterpurukan yang pernah kita alami. Contohnya kayak Kalisa tadi, ya, pernah tidak punya teman. Kemudian apa? Karena mungkin tidak cocok, tidak merasa cocok dengan teman-teman yang ada di situ. Ya, tapi kemudian ketika dia mendapatkan teman, kemudian ketika Kalisa mendapatkan teman yang merasa sefrekuensi, akhirnya bisa berteman dengan baik. Kuncinya apa? PD itu penting. PD itu penting. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri. Memperbaiki diri. Maka dari itu dia punya teman. Oke, kemudian selanjutnya, ya, dengan seperti itu, misalnya kayak Tegar tadi jatuh dari motor, kemudian mempunyai semangat baru karena apa? Diberikan motor baru lagi. Ya, seperti itu. Ya kan? Seperti itu, jadi ada penyemangat, ada faktor luar yang membuat pola pikir kita bertumbuh ke dalam, bertumbuh. Ya. Kayak Kaisar tadi juga seperti itu. Apa contohnya? Mendapatkan nilai yang kurang memuaskan bagi dirinya. Ya. Aura juga seperti itu. Nilainya kurang bagus. Kemudian apa? Dia berpikir untuk belajar lebih baik lagi, belajar lebih rajin lagi. Supaya apa? Supaya dapat nilai yang lebih bagus. Itu namanya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Pola pikirnya bertumbuh. Kalau misalnya Tegar jatuh, terus dia tidak mau apa-apain, tidak mau sekolah, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau melakukan apapun, terpuruk. Ya, dalam pikirannya ngapain sih saya kayak gini? Sudah gak
saya bisa selesai jika Nih. sangat Kesuksesan ya dipandang dari fixed mindset. Ya fixed mindset apa? Pola pikir yang tetap. Kalau growth mindset itu pola pikirnya bertumbuh, bangkit dari kegagalan. Yang kesuksesan di bahasa Arab. saya bisa sukses jika punya bakat. Terus yang growth mindset Saya bisa sukses dengan berusaha. dari kesuksesan ya. Saya bisa sukses kalau saya punya bakat. Berarti kalau saya tidak punya bakat tidak bisa sukses. Sukses itu pemikiran dari fixed mindset. Pola pikirnya tetap. Tapi dan kalau kita berpikir dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, beda lagi pernyataannya. Saya bisa sukses dengan saya berusaha. Saya bisa sukses, bisa mendapatkan nilai yang saya inginkan kalau saya berusaha, kalau saya belajar lebih baik lagi. Seperti itu. Tapi kalau yang fixed mindset, itu apa pemikirannya? Allah ya wes tetap. Ya. Allah ya wes dapat nilai segini ya udah, alhamdulillah. Begitu ya kan ya? Iya. Coba sekarang. Ketika menghadapi kegagalan, orang yang berpikir fixed mindset dibacakan kan? Yang kegagalan. Saya menyerah. Terus Saya akan coba lagi. kalau yang fixed mindset itu ketika menemui kegagalan dia akan menyerah. Lah ya wis. Takdir. Ya enggak? Tapi kalau yang grow mindset, dia yang berpikir bertumbuh, dia akan gerak apa? Saya akan mencoba lagi, berusaha lagi. Oke, kemudian ketika menghadapi kesulitan, Ciri Fahri, baca deh. Baca. Kesulitan. Fixed mindset saya tidak bisa. Growth mindset saya belum bisa. Ketika menghadapi kesulitan, orang dengan fixed mindset itu akan mengatakan apa? Saya tidak bisa. Aku ragu, moh kayak gitu kan? Moh, aku nggak bisa. Itu, si itu. Jangan saya. Seperti itu kan biasanya kan? Tapi kalau orang yang punya growth mindset, dia menyatakan apa? Saya belum bisa. Saya mau berusaha untuk bisa. Kemudian ketika menghadapi masalah, apa? Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Tapi tolong digeser, digoyang-goyang itunya. Ya, yang kayak gitu. Diklik. Nah, ya, ketika terjadi masalah, dia akan menyatakan mengapa masalah ini terjadi pada saya. Ya, kalau yang grow mindset, ya dia akan mencari solusi tentang permasalahannya itu. Saya kenapa tidak bisa dapat nilai yang bagus? Kenapa saya tidak bisa dapat nilai yang seperti yang saya harapkan? Ya, akan mencari solusi. Mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, ketika mendapatkan kritik, orang dengan fixed mindset dia akan sakit hati, tidak mau dikritik karena apa? Merasa dirinya benar. Dan orang dengan growth mindset dia akan apa? Terima kasih, ya, akan memperbaiki diri, akan memperbaiki perilaku. Oke, sekarang kira-kira Ini
Sudah semua? Nah, kamu sudah? Oke, sudah paham? Sudah paham tentang fixed mindset dan growth mindset? Sudah. Berarti ya, orang dengan growth mindset itu akan membuat suatu permasalahan atau kegagalan dalam dirinya itu motivasi untuk bangkit dan berkembang lagi. Yaitu yang disebut dengan resiliensi atau daya lenting. Lenting tahu lenting? Melenting? Yang seperti itu. Oke, sekarang untuk memperkuat pemahaman, kamu coba bisa membedakan tentang fixed mindset dan growth mindset. Ya, di kertas yang sudah saya bagikan tadi, coba kamu tuliskan, kamu membuat kalimat tentang growth mindset. Ya, contohnya tadi, benar-benar lagi deh. Sana di titik. Apa ini? Oke. Ya, di kertas yang di kertas yang tadi saya bagikan, yang kamu dapatkan, tuliskan tentang kalimat dengan growth mindset. Contohnya, tapi dikerjakan tadi. Contohnya, ini contoh kamu tulisan ini, ya, kemudian yang ini kamu tulis sendiri. Ini ketika kamu sukses, apa? Ininya apa? Kamu buat kalimat sendiri. Ya. Waktunya 5 menit. Aneh kamu Anin? Mau menulis Anin? Hah? Kamu menulis? Ayo bukan. Ya, coba dituliskan seperti yang itu. Indra, ayo dikerjakan. Devi sudah, Devi? Jika anak sekolah Siapa ini? Kamu nggak disuruh sama aku? Hah? Dia kamu ikan dia itu kayaknya ada di belakangnya itu. Nanti ditempelkan. kuali bisa kuali sini guys kuali Indra, sudah enggak? Masih kosong. Coba buat kata, buat kalimat tentang yang ada hubungannya dengan growth mindset. Saya bisa kalau saya berusaha.
Oke, kalau sudah ditempelkan lagi di papan ini. Yang sudah ditempelkan di papan sini. Yuk, yang sudah ditempelkan lagi di papan. Yuk, sudah tempelkan. Yang kencang. Yang kencang tempelnya. Saya bela. Jatuh ke bawah. Ibu tahu jatuh kan? Tempel. Yuk, tempelkan kalau sudah. Dia bu, ngecek banget dia. Kencang, waktunya udah mau habis. Ngecek itu. Kok apa? Bisa. Gini. Untuk ditempelin aja, nggak usah banyak ribut. Gimana? Saya akan berusaha sebaik mungkin, cuma berusaha dong. Ya. Saya akan menjadi berusaha lebih baik belajar. Saya akan mencoba lagi. Ya, misalnya ketika mendapatkan kegagalan, ya, saya akan mencoba lagi, tidak pantang menyerah. Presiden kita aja tidak pantang menyerah. Ya, berusaha lagi sampai bisa jadi presiden. Kemudian sukses itu jika sungguh-sungguh belajar. Kemudian lagi saya bisa sukses jika saya tamat sekolah.
lagi di masa yang akan datang. Jangan